Halo sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih. Kardinal Jean de Villeherot membayangkan apa yang dapat ia letakkan pada kuburannya, sehingga dengan itu orang masih mengingat dirinya meski dia telah tiada. Ia merasa bahwa selama ini seluruh hidupnya sudah diserahkan untuk melayani gereja. Tak ada salahnya kalau ia juga meletakkan sebuah kenangan di atas pusarannya. Dengan itu, mungkin orang akan masih mengenang jasanya. Untuk tujuannya itu, pikiran kardinal asal Prancis ini tertuju pada Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Pada tahun 1498, Kardinal Villeherot meminta pematung Italia itu untuk membuat untuknya sebuah patung yang akan ia letakkan di kuburannya. Kardinal Villeherot juga memilih adegan saat Maria memangku jenazah Yesus sejenak setelah ia diturunkan dari salib untuk menjadi adegan yang akan ditampilkan dalam patung itu. Bongkah batu marmer dari Carrara lalu dipilih Michelangelo untuk menerjemahkan keinginan itu menjadi sebuah patung. Impian Kardinal Villeherot pun terwujud saat ia meninggal pada 6 Agustus 1499. Ia dimakamkan di Kapel Santa Petronella yang masih satu kompleks dengan Basilika Santo Petrus, Roma. Di atas pusarannya diletakkan Pieta, patung Maria memangku jenazah Yesus yang sebelumnya ia pesan dari Michelangelo. Pieta itu tetap berada di sana sampai 200 tahun kemudian. Pieta itu lalu dipindahkan ke kapel pertama di sebelah kanan setelah pintu masuk Basilika. Sejak selesai dibuat pada tahun 1499, Pieta telah menginspirasi emosi dan iman. Melalui penggambaran anggun dari Bunda Maria dan Yesus Kristus, setiap orang diantar untuk merenungkan makna terdalam dari iman Kristiani. Cinta kasih total Yesus sampai wafat di salib dan kesetiaan Maria yang terus menyertai putranya sampai akhir. Michelangelo baru berusia 24 tahun saat ia menyelesaikan Pieta. Dari usianya, ia hanya seorang pematung yang belum memiliki nama ketika itu. Ia lahir pada 6 Maret 1475 di Caprese dekat Arezzo, Tuscany. Pada usia 6 tahun, Michelangelo dikirim ke sekolah tata bahasa Florence. Namun, di sini ia tidak mau belajar. Ia lebih suka menonton para pelukis di gereja-gereja terdekat. Setelah menyelesaikan Pieta, praktis Michelangelo mulai diperhitungkan sebagai salah satu seniman hebat pada masa itu. Michelangelo lalu menerima banyak permintaan untuk membuat karya patung dan lukisan selama di Florence. Banyak di antaranya yang belum selesai ketika tahun 1505, ia dipanggil kembali ke Roma untuk bekerja di makam untuk Paulus Julius II. Jejak Michelangelo tak hanya terlihat dari karya-karyanya. Nilai rohani dari karyanya menjadi karya yang lebih tak ternilai. Selama 500 tahun sudah tak terhitung berapa juta manusia yang berdoa di hadapan Pieta. Juga tak terhitung ada berapa ribu patung tiruan yang dibuat dengan menjiplak karya ini. Lukisan di Kapel Sistina juga menjadi kisah rohani lain. Lukisannya telah menjadi saksi terpilihnya seorang paus dari sejak ratusan tahun silam. Teolog Inggris dan Uskup Santo David, Wallace, Monsignor George Bull, menyingkap kedalaman spiritualitas Michelangelo. Boleh jadi karena kehidupan spiritualnya ini, Michelangelo tetap memiliki kehidupan yang sederhana dan saleh. Di suatu malam saat menyelesaikan Pieta, ia diam-diam mengukir nama dan tanda tangannya di dekat Vico Maria. Namun setelahnya ia menyesali kesombongan atas tindakan ini. Alhasil, hanya Pieta inilah yang tercetak tanda tangannya. Michelangelo tak pernah lagi memahatkan namanya di karya-karyanya yang lain.